Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia dan warganet Malaysia. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Video kali ini, selain saya akan menunjukkan beberapa komentar dari warganet Indonesia dan warganet Malaysia, kita juga akan membahas 3 kosakata. Komentar pertama ini dari Mas Giovanni Ardiansah. Ini mengkomentari ketika saya berbicara tentang virus yang sedang melanda di Malaysia, yaitu bebalisme, kejadongan, dan kekeledaian, di mana 3 virus itu justru diucapkan oleh salah seorang ilmuwan Malaysia yang mengatakan bahwa rakyat Malaysia saat ini mengidap virus bebalisme, kejadongan, di mana jadong itu adalah jahat, bodoh, sombong, kemudian kekeledaian. Ya, kita tahu keledai ya. Dari Mas Giovanni Ardiansah ini mengatakan ada satu lagi Pak D, penyakit Malaides, yaitu bongolisme, berasal dari kosakata bongol. Dan kosakata bongol itu memang khasnya Jawa Timur. Kemudian dari AB Agus Prasetyo. Kalau kita tilik dalam beberapa episode yang Pak D post, satu kesimpulan yang muncul adalah adanya maling yang mencoba berteriak pencuri. Salam akal waras. Ini teman-teman bisa melihat ya komentar-komentar yang ditulis oleh warganet Malaysia di mana mereka seperti menidakkan fakta. Di mana ada banyak kosakata dari bahasa Indonesia, dari bahasa Jawa, dari bahasa Minang, bahkan dari unsur-unsur yang ada di Indonesia lainnya. Dan mereka tetap bersekukuh mengatakan bahwa bahasa mereka itu murni adanya. Kemudian dari Usep Supriyadi. Serang ini nama suatu tempat di sebelah barat dari Pulau Jawa. Jadi dibacanya Serang ya, bukan serang. Kalau serang itu menyerang, attack dalam bahasa Inggris. Ini Serang. Serang itu nama tempat atau nama kota. Serang absen, selalu nyimak setiap ada buat menambah wawasan. Semakin mudah saya membuat konten, bisa 10 konten sehari. Terus terang ya, Kang Usep, saya itu kadang-kadang kerepotan sendiri kalau begitu membaca komentar-komentar ajaib dari warganet Malaysia, dan saya itu udah gatel gitu ya, ingin membuat konten, tapi ya memang saya nggak sempat untuk membuat konten itu. Kalau saya bisa membuat konten satu konten sehari itu ya syukur alhamdulillah. Nah, sekarang mari kita lihat komentar dari warganet Malaysia. Dituliskan pada hakikat atau realitinya. Wah, realitinya ditulis dalam bahasa Inggris. Pemerintah itu boleh dan bisa dipanggil atau dibilang kerajaan. Karena tingkatan paling atas itulah realitinya raja dan kerajaan. Seperti biasa, itu kalau nggak ada kalimat caci maki itu nggak afdol dalam komentar warganet Malaysia. Cuma kamu saja buta hati, buta mata, dan bodoh tidak boleh bisa mengerti karena makan tahi Jawa diperbodohi. Ini menjadi menarik ya untuk saya tampilkan di dalam video ini, karena menurut saya komentar yang dituliskan oleh warganet Malaysia ini nyambung dengan isi dari topik pembicaraan salah satu video saya, di mana saya berbicara apakah government itu sama dengan kingdom dan sama dengan kerajaan. Kalau kita baca komentar dari warganet Malaysia itu, wah, itu jawabnya itu bulan bintang, muter-muter nggak jelas. Padahal pertanyaannya berdasarkan persamaan yang sederhana. Apakah government sama dengan kingdom, sama dengan kerajaan? Itu saja. Tapi, kalau teman-teman baca komentar dari warganet Malaysia, itu bulat kemana-mana. Melihat komentar dari warganet Malaysia yang bulat kemana-mana, setelah itu mencoba menjustifikasi bahwa
bahwa pemerintah itu bisa dibilang kerajaan, karena pada intinya yang paling atas itu raja gitu. Saya jadi ingat ucapan oleh Leo Tolstoy, kebenaran itu selalu sederhana dan jujur, sementara kebohongan selalu rumit dan berkelok-kelok. Menanggapi dari pernyataan warganet Malaysia ini, saya sangat menyesalkan kalimat ini dituliskan oleh warganet Malaysia yang katanya mempunyai IQ jauh lebih tinggi ketimbang IQ orang Indonesia. Dan secara implisit, warganet Malaysia ini menunjukkan aslinya bahwa dia tidak mengerti tentang bentuk negara yang ada di dunia. Mari kita bedah bersama-sama. Dia mengatakan begini, bahwa pemerintah itu bisa dibilang kerajaan. Itu sudah salah. Karena dalam definisi bahasa Inggris, bahasa mantan tuan penjajah kamu, bahwa yang dinamakan pemerintah itu adalah government. Dan government itu tidak sama dengan kerajaan, karena kerajaan itu kingdom. Kemudian, yang kedua, dia mengatakan begini, tingkatan paling atas itulah realitinya raja dan kerajaan. Salah lagi. Karena kalau Anda mengatakan bahwa tingkatan paling atas negara Anda itu raja, sekarang saya mau bertanya kepada Anda, apakah bentuk negara Anda sama dengan Brunei Darussalam? Anda akan mengatakan, sama. Karena sama-sama mempunyai raja, kan? Kalau di Brunei dinamakan Sultan. Kalau di Malaysia dinamakan Raja Malaysia atau Agung. Anda salah lagi. Kenapa? Di Brunei tidak pernah ada pemilihan umum. Atau kalau dalam bahasa Anda, pilihan raya. Artinya apa? Di Brunei itu bentuk negaranya kerajaan absolut. Apa artinya? Sultan atau raja itu sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Sekarang mari kita bicarakan tentang bentuk negara Anda. Bentuk negara Anda adalah raja yang berparlemen. Anda mengatakan tidak betul lagi. Kalau Anda mengatakan tidak betul, saya mau tanya lagi. Apakah di negara Anda ada pilihan raya setiap 5 tahun sekali? Kalau Anda mengatakan ada, berarti memang ada proses memilih wakil rakyat, ada proses memilih ahli parlemen Anda, ada proses yang sehingga ada yang nantinya menjadi Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri itu mewakili kerajaan atau mewakili government. Kalau Anda mengatakan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia itu sebagai mewakili kerajaan, itu salah lagi. Karena Anwar Ibrahim tidak mewakili kingdom. Anwar Ibrahim adalah kepala government. Nah, yang mewakili kerajaan, yang mewakili kingdomnya Malaysia itu siapa? Agung. Yang mewakili government Malaysia itu siapa? Anwar Ibrahim. Jadi pernyataan Anda yang mengatakan bahwa yang paling atas itulah raja dan kerajaan, itu salah lagi. Karena itu tidak sesuai dengan bentuk negara Anda sendiri yang mengatakan raja berparlemen. Oleh karena itu, di dalam video saya ketika saya mengatakan apakah government itu sama dengan kerajaan, sama dengan kingdom, saya mengatakan bahwa Perdana Menteri Malaysia itu adalah kepala government, kepala pemerintahan. Sedangkan Agung itu adalah kepala negara. Oleh karena itu, kalau Anda perhatikan, kalau Anda cukup jeli ketika Perdana Menteri Malaysia berkunjung ke Indonesia, dia akan menemui Presiden Indonesia. Karena apa? Sesama kepala government, sesama kepala pemerintahan. Ketika Agung Malaysia berkunjung ke Indonesia, dia menemui siapa? Presiden Republik Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia, presiden itu selain kepala government, kepala pemerintahan, presiden juga sebagai kepala negara. Jadi sudah tahu kan bedanya apa? Sekarang pertanyaan saya adalah, yang buta hati dan buta mata dan bodoh itu sebenarnya siapa di antara kita? Siapa yang makan tai Jawa itu? Silahkan dijawab. Kemudian ini komentar dari Mas Abdul Roshid. Berbicara tentang kosakata serumpun, sebenarnya narasi serumpun hanyalah cara mereka untuk mengklaim kebudayaan Indonesia, khususnya di bidang bahasa. Dengan gampangnya mereka mencaplok kosakata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kaum Bani Sarapan tipe M Malaidesh yang berjulukan The King of Claim in the World merupakan kaum yang munafik. Silahkan saja pahami apa itu munafik, lalu sinkronkan dengan sifat mereka.
hasilnya pasti selaras. Berbicara tentang bahasa, apakah kosakata caplok juga sudah mereka pindahkan ke Kamus Bahasa Indonesia versi Maledesh? Mari kita berbicara tentang kosakata caplok. Caplok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai dua definisi, yaitu ambil dan yang kedua tangkap. Mempunyai kosakata turunan yaitu mencaplok, menangkap dengan mulut, kemudian menelannya bulat-bulat. Ini tentang binatang. Kemudian definisi kedua, mengambil milik hak orang, menyerobot, merampas, merebut. Dan itu adalah digunakan dalam percakapan. Kemudian yang ketiga, definisi mencaplok adalah menguasai, mengambil negeri atau daerah orang lain, menjadikan sebagai hak. Itu juga bahasa percakapan. Kemudian ada yang namanya pencaplok, orang, badan, negara, dan sebagainya yang mengambil milik atau hak orang lain. Pencaplokan adalah proses, cara, perbuatan mencaplok. Kemudian tercaplok adalah sudah dicaplok. Sekarang, mari kita lihat apa definisi caplok di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia, terdapat kosakata caplok. Dibacanya caplok ya, bukan caplock. Salah kalau dibaca caplock. Kan Anda selalu ke Inggris-Inggrisan gitu ya. Jadi dibacanya caplok, dan itu adalah kosakata pungutan bahasa Jawa. Langsung mempunyai kosakata turunan yaitu mencaplok, mempunyai definisi mencakup. Mencakup. Pembicaraan ini mencakup hal-hal. Jadi maksudnya bisa disamakan pembicaraan ini mencaplok hal-hal gitu ya, bisa ya? Mencakup. Seperti mulut buaya menangkap makanan. Definisi itu sama dengan di definisi pertama, kosakata mencaplok di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Udah, ngaku aja sama. Kemudian yang kedua, bahasa percakapan. Nah, sama kan, bahasa percakapan. Mengambil hak orang. Perhatikan, harta, negeri. Ini kan sama. Jadi dia gabung ini. Definisi kedua dengan definisi ketiga. Kosakata mencaplok di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu digabung bersamaan di dalam definisi kedua. Mengambil hak orang, harta, negeri, merampas, merebut. Kalau teman-teman perhatikan, sama aja kan? Ini ada merampas, ada merebut. Suatu kebetulan ini sama, nggak ada yang kebetulan, ini nyontek, udah. Dan ini adalah kosakata bahasa Jawa, bahasa yang dikatakan hama itu, ya. Saya membaca salah satu komentar dari warganet Indonesia yang mengatakan Maledes dengan bangganya menyebut diri mereka Bani Jawi. Padahal Bani Jawi adalah sebutan orang Arab untuk orang Jawa yang banyak belajar agama Islam di Arab zaman dulu. Inilah paradoksnya mereka benci orang Jawa tapi kepengen disebut sebagai orang Jawa. Bukan hanya pengen disebut sebagai orang Jawa, kosakata pungutan bahasa Jawa juga ada di dalam kamus mereka. Ini ada komentar dari Wise02 New 85. Mereka membabi buta menambah kosakata ke kamus sebelah untuk mencapai target kuantitas supaya diakui jadi bahasa internasional. Akhirnya diisi secara ngawur. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, bahwa banyak kosakata yang saya kemukakan di dalam kanal video ini, itu warganet Malaysia itu justru terkaget-kaget. Loh, ada kosakata itu di dalam kamusnya? Itu. Tapi seperti biasa, mereka nggak mau mengakui. Mari kita bicara kosakata ngawur. Ngawur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai definisi sebarang. Sebarang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai apa, buka kurung, siapa, di mana, bila mana saja, asal apa saja. Itu definisi sebarang.
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat juga kosakata sembarang, di mana kalau kita melihat kosakata sembarang itu didefinisikan dengan sebarang. Dan tetap sama bahwa itu berasal dari bahasa Jawa kuno yang mempunyai definisi bagaimanapun juga, biarpun demikian, tanpa pandang bulu, tanpa berpikir lebih lanjut, tanpa alasan yang kuat. Itu kalau definisi dalam bahasa Jawa kuno. Dan kalau teman-teman perhatikan bahwa definisi kosakata ngawur di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak hanya berkaitan dengan ucapan, tapi bisa juga berkaitan dengan tindakan. Oleh karena itu, kalau kita melihat bahwa definisi sebarang atau sembarang itu didefinisikan apa? Bisa siapa, di mana, bila mana saja, atau asal apa saja. Apa saja itu apa itu bisa apapun begitu. Bisa perkataan, bisa tindakan, hal-hal yang berdasarkan aksi dari manusia. Apakah ada kosakata ngawur di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Jeng jing jeng. Kosakata ngawur menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu adalah bahasa pungutan dari Jakarta yang mempunyai definisi berkata sembarangan, tidak difikirkan dahulu, asal berkata sahaja, merawak rambang. Di dalam definisi ini terlihat jelas bahwa kosakata ngawur di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu hanya terbatas kepada aksi yang berkaitan dengan berkata, bukan tindakan yang lain. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia ada juga dong kosakata sebarang. Itu didefinisikan sebagai biasa saja, tidak istimewa, asal sahaja. Wah, jauh banget ya definisi sebarang antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia ini. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, misalkan teman-teman nih mau nembak cewek nih, teman-teman mau mengutarakan hati kepada cewek. Biasanya kita akan mengatakan, gimana perasaanmu kepadaku? Nah, kalau Anda bertanya itu kepada cewek warganet Malaysia, jangan kaget kalau nanti warganet Malaysia itu mengatakan sebarang. Kenapa? Biasa aja maksudnya. Saya jadi teringat ya, ada dulu lagu lama banget ya, mungkin tahun 1980-an. Lagu ini dinyanyikan oleh Meriam Bellina. Dulu kan ada yang namanya artis JK Record. Salah satu lirik lagu Meriam Bellina itu adalah seperti ini. Mulanya biasa saja, akhirnya datang juga. Kalau itu dikonversi ke dalam bahasa Melayu di Malaysia, itu menjadi mulanya sebarang. Kenapa? Ya sebarang itu kan biasa saja. Kemudian ada juga dong kosakata sembarang di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Dan itu mempunyai definisi sama persis dengan sebarang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, di mana kosakata sembarang di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia, lihat, apa, asal, siapa. Perhatikan dengan apa, siapa, asal. Sama kan? Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia ini untuk kosakata sebarang itu diartikan yang tadi biasa saja gitu ya. Nah, tapi untuk kosakata sembarang itu disamakan artinya dengan sebarangnya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo, bener nggak? Pertanyaan yang paling mendasar adalah, apakah kosakata caplok tadi, apakah kosakata ngawur tadi, apakah kosakata sebarang yang mempunyai definisi biasa saja menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu digunakan secara luas di Malaysia? Apakah seluruh warganet Malaysia mengetahui bahwa kosakata sebarang di dalam kamus Anda itu mempunyai definisi biasa saja? Kenapa bukan biasa sahaja? Ayo. Pusing kan?
Kata terakhir, ini kosakata yang sering diucapkan oleh warganet Malaysia kalau kita baca di kolom-kolom komentar. Dan ini berasal dari komentar Mas Wasyuan Wasyuanto. Pak Pri, coba bahas kosakata mahawangsa dan coba ulas tentang asal-usul bahasa tersebut. Ini menarik. Mahawangsa mempunyai dua kosakata, maha dan wangsa. Maha, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mempunyai definisi sebagai sangat, amat, teramat tentang Tuhan. Kemudian, definisi pertama untuk kosakata wangsa itu adalah keturunan raja, keluarga raja. Definisi kedua itu adalah bangsa. Dan kalau teman-teman perhatikan, dua-duanya itu adalah bahasa klasik. Kosakata wangsa itu secara etimologi adalah bahasa Sanskerta yang mempunyai definisi keluarga, klan, ras, garis keturunan. Sekarang mari kita lihat apa definisi kosakata maha di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Yang teramat, sangat, amat. Teman-teman perhatikan urutannya ya. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia, teramat, sangat, amat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sangat, amat, teramat. Dibolak-balik aja kan urutannya kan? Wangsa itu dituliskan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia adalah sebagai bahasa Sanskerta. Oleh mayoritas warganet Malaysia mengatakan Sanskerta itu bahasanya umat Hindu. Dan di situ dituliskan definisi pertama adalah bangsa, definisi kedua adalah keluarga, raja, atau keturunan raja. Teman-teman perhatikan lagi, sekali lagi ya, bahwa di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia, definisi bangsa didahulukan, setelah itu baru yang berkaitan dengan raja. Sedangkan di definisi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keturunan rajanya terlebih dahulu, baru setelah itu bangsa. Sekali lagi, ini dibolak-balik aja. Sekarang, ketika warganet Malaysia mengatakan Melayu Mahawangsa, itu maksudnya apa? Melayu bangsa yang teramat, gitu maksudnya. Teramat apa? Gitu. Kalau kita berbicara maha, maha itu kan selalu ada kaitannya apa? Maha pengasih, berarti yang teramat pengasih. Nah, kalau maha wangsa apa? Yang teramat bangsa gitu maksudnya. Teramat bangsa apa? Anda mau mengatakan bangsa Anda itu yang paling besar, begitu kan maksudnya. Jadi kalau memang Anda ingin mengatakan bangsa Melayu itu adalah bangsa yang besar, maka tidak boleh menggunakan maha wangsa saja. Harus ditambahkan Melayu wangsa maha besar. Nah, itu baru hebat. Jadi Melayu bangsa yang maha besar. Pasti Anda takut kan? Karena maha besar itu milik Sang Pencipta. Teman-teman, saya ada membaca satu komentar ya, di mana ada tulisan yang mengatakan bahwa udahlah kita itu mengalah saja dengan warganet Malaysia. Saya jadi teringat ada sebuah tulisan ketika saya baca di salah satu truk di Pantura, di Pulau Jawa. Itu ada tulisannya seperti ini. Kalau setiap orang waras harus ngalah, maka cepat atau lambat hidup kita ditentukan oleh orang gila. Jika video ini informatif dan bermanfaat kepada teman-teman, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Menyala Indonesia, dadah!